Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi Double S Double E. Aduh. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang pilih jalur LPK atau jalur mandiri. Nah ini pertanyaan yang sangat bagus banget ini. Nah sebelum kita lanjut di topik pembahasan ini, saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang sudah menombol tombol subscribe-nya dan membagikan, berkomentar dan like. Saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja kita jawab, pilih jalur LPK atau jalur mandiri. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu jalur mandiri itu ya segala persiapan itu dipersiapkan oleh diri kita sendiri, mulai dari belajar, terus mulai dari pemberkasan, ngurus-ngurus dokumen-dokumen ketika saat mendaftar, terus saat ujian, terus ketika setelah ujian nanti membuat paspor sendiri. Nah seperti itu yang namanya jalur mandiri. Tapi kalau lewat jalur LPK itu biasanya diurusin sama LPK, mulai dari belajarnya itu sudah diberi seperti modul, itu dipesankan sama LPK. Terus seperti kayak pendaftaran itu juga dibantu sama LPK sepenuhnya. Terus untuk ketika akan mau ujian itu juga didampingi sama LPK-nya. Nah itu, tetapi juga ada plus dan minusnya teman-teman. Kalau plus minusnya ya, kalau plusnya kita nggak perlu mikir apa yang namanya mengurus dokumen terus seperti itu kan. Tetapi untuk minusnya itu nanti setelah ujian, biasanya setelah ujian ketika mau terbang itu nanti akan harus membayar biaya lebih gitu ya. Biasanya ya yang dari LPK itu ya harus membayar uang terima kasih seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk jalur mandiri, nah itu kan sudah diurus sendiri, terus dari mulai pengurusan ke pembuatan paspor segala macam gitu, itu diurus dengan mandiri. Nah yang jadi pertanyaan, Mas harus pilih jalur LPK atau jalur mandiri? Nah kalau seperti itu ya mungkin saya sarankan ya teman-teman, ya ini sedikit cerita tentang pengalaman saya dulu ya. Nah pengalaman saya dulu itu sebelum saya masuk LPK atau lembaga pendidikan, saya biasanya mempelajari bahasa dulu. Itu saya cari lewat internet, terus saya googling cara membacanya, terus cara mengartikannya, terus cara menyusun kalimat dan segala macam. Itu saya sebelum masuk LPK atau lembaga pendidikan. Nah setelah saya menghafal dan saya tahu cara bagaimana untuk membacanya dan mengartikannya, nah setelah itu saya baru masuk LPK. Tetapi pada waktu masuk LPK itu saya tanyakan dulu sama LPK-nya, ini prosesnya bagaimana, harus bagaimana, terus nanti biayanya berapa kan gitu. Saya tanyakan lebih mendetail. Terus ya ternyata alhamdulillahnya di LPK saya itu ya sistemnya jalur mandiri gitu. Dari LPK saya itu hanya mengurus membantu kita untuk belajar saja. Nah setelah itu
ketika mau mendaftar, nah itu baru kita yang ngurus-ngurus sendiri gitu. Nah, enaknya seperti itu. Ya saran saya sih, pertama kita harus belajar mandiri dulu sebelum masuk LPK. Terus nanti cari LPK yang sistemnya mandiri. Nah, seperti itu. Nah, setelah sistemnya mandiri, nanti kan enak. Misalkan kita sudah lulus, kita kan bisa ngurus sendiri kan gitu. Ya. Ya kalau saran saya ya memilih seperti itu. Belajar mandiri dulu, terus nanti belajar di LPK, terus memilih LPK yang sistem jalur mandiri seperti itu. Ingin mau kerja ke Korea Selatan, ya saran saya pilih LPK yang sistemnya jalur mandiri gitu. Karena apa? Karena biayanya itu enggak banyak dibanding yang yang keseluruhannya diurusin sama LPK seperti itu. Mungkin hanya itu video saya yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan komentar di bawah ini. Mungkin hanya itu video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.